Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Insyaallah sekarang abang akan membahas satu bidang lagi yang keluar dalam UMPD Matematika, yaitu adalah geometri. Geometri ini sebenarnya ruang lingkup pembahasannya, ruang lingkup pembahasan geometri ini meliputi bangun datar, bangun ruang yang terdiri dari titik dan garis gitu ya. Jadi beberapa pembahasannya yaitu adalah pertama garis, kemudian titik, segitiga, kalau kita buat ya segitiga, segi empat, oke, bikin tali busuk mungkin, sama segi n beraturan, sama atau lingkaran ya. Jadi geometri itu ada garis, pembahasannya itu meliputi garis, titik, segitiga, segi empat, segi n beraturan, dan lingkaran. Sebenarnya dalam itu Olimpiade Matematika itu ada yang dikenal dengan Euclidean geometry, ada yang dikenal dengan analytical geometry. Banyaklah intinya geometri itu sebenarnya. Analitik ini gimana? Cuman yang biasa yang abang pelajari dan biasa yang abang pakai itu Euclidean geometry dan analytical geometry. Analytical geometry itu gimana? Analytical geometry itu adalah kita menyelesaikan permasalahan geometri menggunakan pendekatan kartesius. Jadi dengan memanfaatkan persamaan pada koordinat kartesius. Garis dan titik ini lebih ke analitik ya, nanti pembahasannya. Jadi yang segitiga ke bawah ini biasanya permasalahannya bisa dipakai dengan Euclidean. Ini mau tulis sendiri. Walau sebenarnya kan waktu SMP kan kita udah belajar juga kan beberapa tentang segitiga, luas segitiga, rumus luas segitiga, keliling segitiga, atau segi empat juga udah belajar beberapa. Tapi dalam ini Olimpiade SMA ini kita pembahasannya tuh lebih mendalam gitu. Jadi kita tetap memakai itu yang kita pakai di SMP dulu, tapi ada beberapa yang akan kita tambah dan kita dalamin. Khususnya lingkaran nanti ya. Di lingkarannya akan banyak sekali kayak penambahan dari yang kita ketahui waktu SMP insyaallah. Oke, kita mulai masuk ke segitiga aja. Sebenarnya ada alat bantuan satu lagi di geometri, yaitu adalah trigonometri. Ini sebenarnya wajib tahu ya. Jadi kita masuk dulu ke trigonometri karena ini manfaatnya nanti sangat luas ya, sangat banyak. Jadi trigonometri karena belum diajarin di SMP, mungkin abang akan singgung di sekarang. Jadi trigonometri ini sebenarnya secara sederhana bisa kita artikan sebagai perbandingan sisi di segitiga siku-siku. Jadi misalnya kita bangun sebuah segitiga, kita masuk ke trigono ya. Trigono. Jadi misalnya ini sebuah segitiga, sebuah sisinya A, B dan C, di segitiga siku-siku ya. Dan misalkan ini namanya sudut alfa. Alfa itu nama sudutnya variabel gitu. Jadi trigonometri itu kita akan mengenal yang namanya sin, cos, dan tangen.
Tapi sederhananya sebenarnya sin cos tangen itu perbandingan antara sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Jadi misalnya gini, jika terdapat segitiga siku-siku dengan panjang sisinya A, B, dan sisi miringnya C, maka sin alfa kita katakan sin alfa itu kita definisikan sebagai A per C. Kemudian jadi sin alfa ini A per C, atau kalau misalnya sering dibuat untuk bantuan memahaminya, sin itu selalu perbandingan sisi yang di depan sudut per sisi miring DMI. Lalu kalau cos alfa, kita katakan cos alfa itu merupakan B per C, atau biasanya untuk bentuk sisi samping sudut, kan ini kan sudut alfanya, sisi sampingnya kan ini kan B kan, jadi sisi samping per miring. Dan tangan alfa itu kita katakan sebagai, sebenarnya tangan alfa itu sama dengan sin alfa per cos alfa. Ini sama dengan A per B, atau sama dengan depan per samping. Sebenarnya ini dasar pemahaman dasar dari trigonometri itu sendiri. Tapi dalam membantu kita di dalam trigonometri kita mengenal yang namanya sudut istimewa, yang mana nilai sudut istimewa itu unik gitu. Karena namanya istimewa kan, unik. Ini hapus. Oke, sudut istimewa itu sudut istimewa sin cos tangen ya, sin cos tangen 0, 30, 45, 60, 90. Oke. Jadi ini sudutnya itu memang diketahui, memang udah diketahui itu. Jadi untuk sin 0 itu nilainya 0, sin 30 nilainya setengah. Ini memang dihafal ya untuk baru. Sin 45 itu akar 2 per 2, sin 60 itu akar 3 per 2, sin 90 itu 1. Kemudian cos alfa itu 1, kebalikannya kalau kita tulis seperti ini, akar 3 per 2, akar 2 per 2, 1 per 2 dan 0. Kemudian tangan itu sin per cos seperti ini 0, ini 1 per akar 3, ini 1, ini akar 3, ini ya. Oke. Sudut istimewa ini nanti akan sangat banyak membantu dari kita ngerjain soal gitu. Jadi ini kalau bisa memang dihafal gitu. Lalu nanti kita akan mengenal juga yang namanya hubungan antar sudut gitu ya. Jadi misalnya kalau kita bangun sebuah persamaan lingkaran, nih, dengan jari-jari R, di R jari-jarinya nih di pusatnya. Dan ini pada Cartesius ya. Ini sumbu negatif, ini sumbu positif. Berlaku seperti ini ya. Kalau misalnya kita tarik sin alfa, kita tarik sudut sebesar alfa di sini. Misalkan ini tuh panjangnya itu ya, B lah ya, ini A. Oke, sorry dia punya tadi berhenti karena mau penuh. Jadi untuk membantu sin tadi ya,
sin 180 kurang alfa itu sama dengan sin alfa, cos 180 kurang alfa itu sama min cos alfa, tangan 180 kurang alfa sama dengan min tangan alfa. Terus kalau dia berada di kuadran 1, sin positif, cos positif, tangan positif. Kalau di kuadran 2 itu sinnya positif, cosnya negatif, tangannya negatif. Kalau di kuadran 3 itu sinnya negatif, cosnya negatif, tangannya positif. Kalau dia di kuadran 4 itu sinnya negatif, cosnya positif, tangannya negatif. Oke, kita beralih ke segitiga. Ya, segitiga itu pertama, segitiga itu jumlah sudut A plus B plus C sama dengan 180 derajat, kelilingnya A plus B plus C, dan luas ABC nya setengah AT. Itu yang kita ketahui waktu SMP. Sekarang memang ada beberapa hal yang bisa kita tambah, kita explore lagi dari segitiga. Pertama, dari luas segitiga itu sendiri. Jadi luas segitiga itu, coba kita perhatikan ke segitiga ABD. Kalau di sini ya, segitiga ABD kan luas segitiga itu kan sebenarnya setengah AT. Cuman coba kita perhatikan sin dari itu. Sin sudut B itu berapa? Sin B. Sin B itu kan kembali lagi bahwa sin cos tangan itu sebenarnya perbandingan sisi gitu ya. Jadi kalau ini misalnya jadi sin B itu kan depan per miring, itu adalah T per C. Artinya kalau kita kali silang, T itu sama dengan sin B kali C, C kali sin B. Jadi luas ABC itu sebenarnya bisa kita tulis setengah A kali T, T-nya itu C sin B. Dengan cara yang sama dengan ini ya. Itu segitiga ABC, luas segitiga ABC itu sama dengan setengah bisa AC sinnya AB atau AB sin C, atau setengah BC sin A gitu. Intinya perkalian dari setengah kali 2 sisi yang mengapit dikali sin sudut yang diapit, itu dia. Jadi misalnya pada segitiga sama sisi, kan segitiga sama sisi itu kan panjangnya sama kan, ini S, ini S, ini S, ini 60 derajat, 60 derajat, 60 derajat kan. Jadi segitiga sama sisi itu sebenarnya luasnya itu bisa kita apa? Yaitu adalah setengah kali S kali sin 60. Jadi setengah S kuadrat kali sin 60 itu akan 3 per 2, yaitu adalah 3 per 4 kali S kuadrat. Ini luas segitiga sama sisi. Tunggu sebentar. Oke, lanjut lagi. Oke, ini untuk segitiga sama sisinya. Itu pertama, kemudian ada namanya rumus Heron, nggak salah namanya rumus Heron. Itu luas ABC itu sama dengan akar S kali S kurang A kali S kurang B kali S kurang C. Apa lagi ya? Oke. Oke, terus apa lagi ya? Oke, kita bahas dulu apa aja yang ditanya di soal segitiga itu selain luas dan keliling ya. Ini luas dan keliling biasa ya. Oke, ini fokus.
Oke, sebenarnya dalam segitiga itu ada beberapa unsur yang bisa kita pakai untuk membantu kita nanti. Oke, ada pertama namanya. Oke. Pertama ada namanya titik dan garis tinggi. Segitiga itu kan pasti memiliki tinggi kan. Tinggi itu kan sebenarnya ada tiga. Ada tinggi yang kita tarik dari titik A, ada tinggi yang kita tarik dari titik B, ada yang kita tarik dari titik C. Yang harus kita ketahui adalah, dan kita harus tahu dulu ya bahwa tinggi itu definisinya adalah sudut ke garisnya itu tegak lurus. DEF. Yang kita ketahui adalah bahwa ketiga garis tinggi segitiga itu akan selalu berpotongan di satu titik. Misalnya di sini titik apa ya, titik M, yang disebut dengan orthocenter. Ya, titik tinggi atau titik tinggi itu namanya orthocenter. Oke. Itu yang perlu diketahui dari garis titik tinggi. Kemudian apa akan tambahkan di sini karena ini berhubungan dengan tinggi juga, perbandingan dua segitiga. Kalau punya segitiga ini ABC D, ini sembarang ya titik D nya, dan ini misalnya garis tingginya titik E. Perhatikan apa aja segitiga yang tingginya itu garis AE. Jelas ya, segitiga ABC itu tingginya garis AE. Kemudian segitiga ADC juga tingginya garis AE. Kemudian segitiga ABD juga tingginya garis AE. Setidaknya tiga segitiga yang memiliki tinggi yang sama kan, yaitu adalah segitiga ABD, segitiga ADC, dan segitiga ABC. Ini tingginya sama. Sementara kita tahu luas segitiga dasar, ada satu luas segitiga adalah setengah alas kali tinggi. Berarti karena tingginya sama, ketika kita membandingkan luas-luasnya itu sama dengan perbandingan alasnya. Jadi misalnya aku mau membandingkan luas ABD banding, ini perbandingan ya, atau bisa nggak tulis per juga bisa, tapi kan ada tiga unsur yang mau tulis sebagai titik 2. Ini ADC banding segitiga banding luas ABC itu sama dengan setengah BC kali T banding setengah kok BC. Kalau ABD berarti alasnya BD ya. Kalau ADC alasnya CD. Setengah CD kali T banding setengah BC kali T. Kan setengahnya bisa kita coret, P-nya juga bisa kita coret. Jadi perbandingan luasnya tuh BD banding CD banding BC gitu. BD banding CD banding BC. Kemudian jadi perbandingan luas segitiga ABD banding ADC banding ABC itu sama dengan perbandingan alasnya sebenarnya. Jadi banding luas BD per DC per BC gitu. Jadi misalnya ditanya berapakah perbandingan antara luas, kalau ada soalnya gini, diketahui luas segitiga ABC adalah 10 dengan dan pada sisi BC terdapat titik D dengan perbandingan BD per BC itu sama dengan 2/3. Berapakah perbandingan antara BD per DC itu sama dengan 2/3? Berarti perbandingan antara berapakah luas ABD misalnya? Ditanya luas ABD kan? Kita pakai sifat yang ini aja. Kalau kita jadi luas ABD, dan kan ini diketahui kan luas ABC. Jadi kita harus bandingkan luas segitiga ABD dengan ABC. Luas segitiga ABD per luas segitiga ABC itu sama dengan ABD itu kan alasnya BD ya. Dia kan memiliki tinggi yang sama. Tinggi
tinggi ABD dan ABC itu sama, yaitu tinggi dari yang ditarik dari titik A ke garis BC. Tingginya sama nih. ABD itu kan, ya berarti ini kita pakai langsung ini aja, berarti itu sama dengan BD per BC. Karena BD per DC nya itu 2/3, otomatis BD per BC nya itu 2/5. Jadi luas ABD 2/5 dari luas ABC. Itu sama dengan 2/5 kali 10 sama dengan 4. Oke, itu dia. Kayak gitu ya. Jadi kalau segitiga itu memiliki tinggi yang sama, otomatis luas segitiganya berbanding lurus dengan luas alasnya. Panjang alasnya. Aduh. Kemudian ada titik dan garis tinggi, ada titik dan garis bagi atau segitiga. Jadi garis bagi ini adalah garis yang membagi sudut itu sama besar, membagi dua sudut sama besar. Jadi misalnya ada segitiga BC dan garis bagi juga ketiga garis bagian, berarti ada 3 sudut segitiga. Berarti kan ada 3 garis bagi. Ketiga garis baginya itu berpotongan di satu titik, yang kita kenal dengan titik bagi atau in center. Ini misalnya nih alfa. Beta. Ini kita bisa titik I. Ini gamma. Jadi itu ketiga garis bagi itu kan berpotongan di satu titik. Dan bagusnya lagi, garis bagi ini memiliki sebuah teorema ya, yang namanya teorema garis bagi, di mana kalau kita ketemu garis bagi kayak gini, maka BD per DC itu sama dengan BD per DC sama dengan AB per AC. Jadi BD per DC sama dengan AB per AC. Begitu juga yang lain ya. Berarti BF per AF sama dengan BC per AC dan AE per EC sama dengan AB per DC. Oke, dari mana teorema ini berasal? Teorema garis bagi ini berasal. Ini mau hapus. Kalau bisa kalian catat ya. Tapi kan videonya bisa dibaca ini. Tapi catat tuh lebih baik. Jadi teoremanya tuh berasal dari kayak gini. Dari perbandingan luas. Oke. Jadi nanti buktinya kita akan pelajari kalau sempat sebelum belajar kebangunan, tapi kayaknya nggak sempat. Dan titik ketiga adalah titik berat dan garis berat ya. Jadi titik berat dan garis berat ini adalah garis yang membagi dua sisi di depannya. Dan karena dia ada 3, ketiga-tiganya berpotongan di satu titik. Misalnya di titik apa lagi ya, titik M lah. Ini sama misalnya nih. Oke. Salah satu fakta yang bisa dipakai di garis berat adalah Cn per Ne itu sama dengan Bn F, ini E ada F ya, ini F ya. Bn per Nf sama dengan An per Dn. Oke. Ini sama dengan 2/1. Oke. Habis titik dan
garis istimewa pada segitiga. Kita lanjut ke bangunan. Dan kongruen. Oke. Kapan satu segitiga itu dikatakan sebangun? Ya, segitiga itu sebangun waktu ketika dia memiliki sudut yang sama ya, ketiga-tiganya. Ini alfa, beta gamma, ini beta gamma pun misalnya, ini sudutnya sama gitu ya. Nah, ini kesebangunan A, B, C, D, E, F. Jadi ini kalau kayak gini berarti berlaku perbandingan sisinya adalah AB per DF sama dengan AC per DE sama dengan BC per DF per F. Atau kita juga bisa melihat kalau misalnya ada kalau kesebangunan harus itu sih. Kalau misal ada satu sudut yang sama dan dua sisi yang memiliki rasio yang sama, berarti dia juga sebangun. Kemudian kalau kongruen, dia sama ya. Tapi syaratnya kalau kongruen kan ketiga sudutnya harus sama dan ketiga sisinya harus sama. Jika dan hanya jika itu terjadi gitu ya. Jadi semua yang kongruen itu sebangun ya pasti ya. Segitiga kongruen itu sebangun, cuma bedanya sisinya sama persis. Kapan kita bisa melihat segitiga itu kongruen selain dari yang tadi adalah ketika satu sudutnya sama dan dua sisinya sama panjang, atau dua sudutnya sama, satu sisinya sama panjang, dia pasti kongruen. Oke, itu dia. Sekarang kita akan coba buktikan teorema garis bagi tadi ya. A, B, C, D. Misalnya ini sama, dia garis bagi. Kita tanda ini tinggi dari sini. Oke. Sekarang perhatikan bahwa segitiga AED dan AFD itu apa? Sebangun atau kongruen? Kita tahu itu sebangun ya, karena dua sudutnya sama besar, artinya ini juga pasti sama besar. Kemudian kita tahu bahwa sisi miringnya juga sama, otomatis AED dan AFD itu kongruen. Kongruen, ini tanda kongruen dengan ADF. Artinya AE juga sama, AF juga sama, DE juga sama dengan DF gitu. DE sama dengan DF. Artinya dengan menggabungkan fakta tadi bahwa perbandingan luas ABD per luas ADC, maka yang seperti yang bilang tadi, karena tingginya sama, ABD dan ADC itu kan tingginya sama sebenarnya. Kalau kita lihat dari sini, kan dia ada dua tinggi itu kan. Kalau kita lihat di sini kan AG itu kan sebagai tinggi dari ADC dan ABD kan. Jadi itu sama dengan BD per DC gitu. Tapi di sisi lain kan, selain kita pandang tingginya AG, ABD itu kan sebenarnya juga tingginya itu juga DE. Jadi kita juga bisa tulis sebagai setengah AB kali DE. Dan ADC itu tingginya yang lain juga DF. Dari setengah AC kali DF. Karena AED dan ADF itu kongruen, otomatis ini terjadi jika DE itu sama dengan DF. Oke. Ini mengakibatkan DE itu sama dengan DF. Ini bisa kita coret kan? Ini bisa kita coret. Jadi dapatlah kita AB
per AC itu sama dengan BD per DC. Oke. Mungkin sekian ya penggambaran materi dari abang tentang geometri. Sebenarnya materinya itu banyak lagi. Bahkan segitiga ini belum selesai ya. Ada namanya nanti lingkaran dalam, lingkaran luar segitiga. Ada nanti segi 4 kali busur. Terus itulah ada lingkaran dalam, lingkaran luar. Terus bagaimana cara, apa sifat-sifatnya, apa teorema yang bisa kita pakai. Sebenarnya banyak, tapi belum bisa abang jelaskan sekarang. Mungkin di lain waktu, atau kalian kalau tertarik ke bidang matematika masuk ke matematika, ikut tesnya. Kalau lulus insya Allah kita bahas sama-sama. Oke, mungkin sekian dari abang. Kalau ada kesalahan mohon maaf. Kalau ada ketidakjelasan abang juga mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.